This maze is so hard. They did so narrow at the bottom. Oh iya, ya ini pernah terjadi begini. Sebenarnya ini mungkin pertanyaannya begini terkait dengan hadis ya surah 16 dan 7. Ya ada hadisnya itu di mana Nabi Muhammad mengajarkan cara memelihara kurma. Ternyata tidak berbuah. Ternyata tidak berbuah. Itu kaitannya dengan ayat ini. Ya mungkin itu maksud pertanyaan Anda ingin mengkritik di situ ya. Ya Nabi Muhammad itu mengatakan urusan duniamu kamu lebih tahu daripada saya. Jadi disitulah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu bukan serba tahu. Jadi kalau tidak ada wahyu yang datang kepada beliau, beliau juga tidak tahu. Bahkan membuat benteng pertahanan, saudara. Jadi pernah itu Salman Al-Farisi yang lebih kuat ilmunya di situ, lebih cerdas kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ditanya, ini benteng pertahanan di sini atas perintah siapa? Perintah Nabi Muhammad. Perintahnya sendiri berdasarkan dari Nabi Muhammad sendiri, bukan dari Allah. Salman Al-Farisi ngomong, wah kalau membuat benteng pertahanan jangan di sini, kita gali parit. Malah pendapatnya Salman Al-Farisi yang diambil, bukan pendapatnya Nabi Muhammad, begitu. Jadi bisa terjadi saudara-saudara sekalian bahwa ya seperti saya katakan lagi tadi bahwa Al-Quran itu terkadang kelihatannya ayat itu agak kurang cerdas. Karena memang Al-Quran itu sementara di ayat itu berbicara dengan orang yang kurang cerdas. Ya saya sudah kasih contoh tadi bahwa bumi itu didatarkan. Ya karena Al-Quran berbicara kepada orang yang kurang cerdas. Sehingga dikatakan bagi ayatnya seperti itu. Sama dengan Nabi Muhammad, haram mencatur. Ya orang yang di depannya Nabi itu yang haram, orang lain tidak. Untuk orang lain tidak. Nah begitu saudara. Jadi Al-Quran itu karakteristik. Jangan dipahami Al-Quran itu wah ini ayat begini ini ditujukan kepada semua orang. Tidak begitu ya saudara-saudara sekalian. Saya rasa ini pertanyaan-pertanyaan yang sudah banyak dijawab ya. Yang sudah banyak dijawab. Sebenarnya ini saya merasakan ini pertanyaan-pertanyaan ini dari kelompok remaja ini ya. Rata-rata yang menonton ini, yang berkomentar ini adalah masih remaja ini. Kelihatan sekali dari pertanyaan, muatan pertanyaannya, bahan-bahan perdebatan ya, yang sebenarnya sudah pernah dijawab. Ya, bagi anak-anak muda yang remaja-remaja yang menonton video ini, ya silahkan bertanya seperti itu. Nanti akan ada jawabannya nanti ya. Jadi kalau pada masa-masa remaja Anda seperti ini sekarang, untuk memahami kitab-kitab suci itu memang belum begitu mengena ya. Nanti harus belajar lagi lebih banyak, dan bukan berarti yang namanya belajar itu belajar terus setiap hari, bukan begitu ya. Yang namanya belajar itu kadang-kadang ada tenggang waktunya ya, dimana ada pekerjaan lain yang kita kerjakan. Bukan berarti kalau kita belajar itu belajar terus, bukan begitu ya. Ada juga waktu untuk bermain, untuk bersenda gurau, atau untuk berkeluarga atau bekerja ya. Tetapi di dalam jeda-jedanya itu kita harus belajar lagi ya, belajar lagi. Ya saudara-saudara sekalian, saya rasa cukup sekian dulu. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya ya, ada manfaatnya. Saya sudah 77 tahun Pak. Sudah 77 tahun, kenapa?
Iya, iya. Ada juga yang sudah 77 tahun. Ya, selamat buat yang 77 tahun. Ya, tapi saya lihat pertanyaannya itu ada yang pertanyaan remaja ini. Remaja ini yang nonton ini, bukan orang dewasa ini. Ya, sekian saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan ragu mengatakan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, saudara. Orang Islam yang takut mengatakan ini, cobalah kamu belajar sejarahnya itu bahasa. Jadi saya sarankan kepada umat Islam supaya mempelajari sejarah bahasa. Jadi yang namanya sejarah itu bukan hanya manusia punya sejarah, bahasa juga ada sejarahnya. Ya, sehingga Anda bisa memahami Alkitab dengan baik, bisa memahami bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Ya, tidak mungkin orang Kristen itu mau mengatakan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, Tuhan saja begitu. Itu tidak boleh merendahkan itu namanya. Jadi jangan mengatakan Tuhan Yesus. Wah, itu tidak tidak menghormati Tuhan Yesus kalau cuma mengatakan Tuhan. Ya, ketok kepalanya itu yang mau mengatakan Tuhan saja. Tuhan. Nah, bagaimana memahami ini Tuhan, ya pelajari bahasa, sejarahnya itu bahasa. Ya, sejarahnya itu bahasa Anda harus pelajari. Ya, sekian, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua ya. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Hai Sobat Nusantara, salam kenal di channel baru saya. Bantu like and subscribe ya. Makasih.